Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Nur Hasanah dengan NIM 12370300005. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode numerik menentukan akar dari persamaan nonlinier menggunakan metode dissection, regula-Falcy, dan Newton-Raphson untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS MSI PhD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode numerik untuk menentukan akar. Misalkan ada persamaan nonlinier berbentuk kurva seperti ini atau fx, nah di mana xr-nya ini adalah bentuk akarnya. Di mana xr ini sama dengan akar saat fxr sama dengan 0 atau fxr mendekati nilai toleransi yang mendekati nilai 0 sehingga komputasinya menjadi efisien. Nah, kita kembali ke sejarah dari aljabar, di mana bentuknya adalah ax kuadratus plus bx plus c sama dengan 0, di mana x-nya ini bisa dicari dengan menggunakan rumus min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a, atau bisa disebut sebagai rumus ABC. Nah, rumus ini tuh ditemui oleh Al-Khawarizmi pada abad ke-8. Untuk mencari akar tersebut, di sini ada beberapa metode. Metode yang pertama di sini ada metode dissection atau metode bagi dua. Jadi kita tentukan batas A dan B. Kemudian kita membuat tebakan awal yang mengurung akar A dan B ini dengan syaratnya FA dikali FB itu lebih dari 0. Nah, kemudian kita menentukan nilai C dengan rumus C sama dengan A plus B per 2. Kemudian syaratnya yaitu FC sama dengan 0, maka C ini sama dengan akar. Jika FC bukan sama dengan 0, maka C ini bukan akar. Nah, contohnya pada persamaan fx sama dengan x kuadrat min 4. Misalnya kita akan menentukan tebakan A dan B, A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 5. Kita cari satu persatu untuk mencari C1. Seperti ini, kemudian hasilnya 2,25, maka masih belum berbentuk akar, belum mendekati 0. Kemudian kita cari seterusnya untuk C2 dan C3 dan seterusnya sampai kita menentukan hasil mendekati 0 seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita membuat pemrograman untuk metode dissection. Di mana di sini kita membutuhkan dua file. Yang pertama adalah file modul dissection dan kedua adalah contoh dari kasus persamaan yang akan dipecahkan. Untuk modulnya sendiri, yang pertama di sini kita mendefinisikan dissection, kemudian nanti akan menerima input F, A atau tebakan awal dan B tebakan akhir, kemudian nilai toleransi dari file yang berbeda. Kemudian kita membuat logika jika FA kali FB lebih dari 0 atau nilainya positif, maka A dan B ini tidak mengurung akar, jadi tentukan nilai lain. Nah, kemudian kita mencari nilai C sama dengan A plus B per 2. Kemudian kita mencari nilai absolutnya. Untuk FC ini lebih dari nilai toleransi. Dan kita tuliskan lagi rumus C-nya, kemudian FA kali FC lebih dari 0, maka A sama dengan C. Kemudian FB kali FC lebih dari 0, maka B sama dengan C.
Setelah itu yang terakhir akan ditentukan nilai C-nya. Selanjutnya, file yang kedua ini adalah contoh dari persamaan kuadratnya. Yang pertama di sini kita memanggil model bisection-nya itu sendiri, kemudian mendefinisikan fungsi yang akan kita selesaikan, yaitu y sama dengan x kuadrat min 4. Kemudian tuliskan tuliskan nilai y. Setelah itu kita bisa menginput nilai A, B, dan toleransi. A tebakan awalnya berapa, nilai tebakan B-nya berapa, dan toleransinya. Kemudian X sama dengan bisection. Nah, ini menggunakan dalam menghitung X-nya ini menggunakan metode bisection yang tadi telah dibuat. Kemudian print akar dari persamaan tersebut. Baik, selanjutnya kita running saja. Oke, jadi misal kita masukkan tebakan awalnya yaitu 0, kemudian tebakan akhirnya nilai B-nya yaitu 10, dan nilai toleransinya 1 pangkat atau 10 pangkat minus 20, 1E minus 20. Nah, jadi didapatkan nilai akarnya, akar persamaannya yaitu X sama dengan 2. Kemudian kita coba lagi, running lagi. Misal untuk tebakan awalnya adalah 3 dan ini adalah 5, dan nilai toleransinya 1 minus 20. Maka A dan B ini tidak mengurung akar dan persamaannya tidak diketahui. Baik, untuk metode yang kedua yaitu metode regula falsi. Berbeda dengan metode bisection sebelumnya, untuk metode regula falsi ini nilai akarnya akan ditentukan melalui rumus, bukan lagi tebakan. Nah, untuk mencarinya yaitu kita tentukan batas A dan B, kemudian kita buat gradiennya dari titik, misalnya titik P, kemudian titik Q, dan titik R. Di sini ada nilai FA, FB, dan FC. Untuk nilai FA-nya, jika dikalikan dengan FB ini akan kurang dari 0 atau hasilnya akan negatif. Kemudian kita menentukan gradien dari titik PR sama dengan gradien dari titik QR. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. FB dikurangi FA per BA per B min A. Ini untuk gradien PR, dan untuk gradien QR sama dengan FB dikurangi 0 per B min C. Nah, kita lakukan operasi matematika seperti ini. Kemudian nanti akan menghasilkan nilai C. C-nya itu sama dengan B min FB dikali B min A per FB min FA. Selanjutnya, untuk kode pemrograman metode yang kedua yaitu metode regula falsi. Jadi di sini ada dua file, yang pertama file modul regula falsi dan yang kedua adalah file contoh dari akar persamaan dari persamaannya. Untuk modul regula falsi ini
kita mendefinisikan fungsinya, kemudian nanti akan mendapatkan input yaitu F, A, B, dan nilai toleransi. Nah, di sini melanjutkannya jika if A kali F lebih dari 0, maka A benar mengurung akar. Kemudian untuk menentukan nilai sigma menggunakan rumus ini, dan nilai absolut itu sama untuk nilai untuk menentukan nilai yang lain. Dan 3 kali hasil nilai yang. Nah, untuk contohnya, untuk hal yang kedua, pertama kita memanggil modul dari regulasi, kemudian definisi dari fungsi kuadratnya, yaitu X sama dengan Y sama dengan X kuadrat minus 4. Setelah itu kita masukkan tebakan awal atau A, B, dan nilai toleransinya. Maka nanti akan diketahui nilai X atau akar persamaannya. Lanjut kita running saja. Nah, untuk misal tebakan awalnya 0 dan B-nya 4 dan nilai toleransinya 1 pangkat 1 minus 10 1 pangkat atau 10 1 pangkat minus 10. Untuk nilai toleransinya 1 min 10. Nah, untuk akar persamaannya atau X sama dengan 1,999. Nah, untuk akar persamaannya didapatkan seperti ini. Oke, kemudian kita coba running lagi. Untuk tebakan awal atau A yang berbeda. Misal, ini kita menggunakan 2,5. Dan B-nya sama dengan 5. Nilai toleransinya 1 min 10. Maka A dan B ini tidak mengurung akar. Dan akar persamaan atau X-nya ini tidak diketahui. Baik, metode yang ketiga yaitu metode Newton-Raphson. Nah, metode ini hanya perlu satu tebakan awal saja. Misal, di sini kita ada sebuah kurva dari fungsi fx, kemudian kita menentukan tebakan awal yaitu xi. Setelah itu kita membuat garis singgung terhadap fungsi fx. Nah, seperti ini. Kemudian garis singgungnya itu adalah fungsi dari fxi. Setelah itu gradien dari fx garis singgung ini adalah f aksen xi sama dengan fxi dikurang fxi plus 1 per xi dikurang xi plus 1. Nah, kemudian hasilnya adalah fxi per xi min xi plus 1. Dimana untuk hasilnya yaitu seperti ini untuk metode Newton-Raphson. Setelah itu misal kita ada sebuah fungsi atau persamaan fx sama dengan x kuadrat minus 4. Kita akan menentukan akar dari persamaan ini dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Misal kita akan menentukan tebakan awal xi atau A sama dengan 1. Kita akan membuktikan bahwa apakah xi ini akan menghasilkan C sama dengan 0 atau bukan, atau persamaan berapa akar dari persamaan ini, seperti itu. Dan kita hitung mulai fc1
C2 dan sampai C3 sampai menemukan FC-nya itu sama dengan 0. Seperti ini. Untuk memudahkan perhitungan, maka kita bisa menghitung menggunakan kode program Python. Kode yang pertama di sini ada fungsi dari derivatif fx dx sama dengan 1 min 10. df dx sama dengan fx plus dx min fx min dx per 2 kali dx. Dan kita mencari nilai df dx-nya. Selanjutnya kita membuat modul Newton-Raphson seperti ini. Nah, kita panggil modul dari derivatifnya, kemudian definisikan fungsi Newton-Raphson yang nantinya akan menerima input fx dan nilai toleransi, kemudian nilai absolutnya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan menghasilkan nilai x atau akar persamaannya. Nah, yang terakhir di sini ada contoh dari persamaan yang diselesaikan menggunakan metode Newton-Raphson. Untuk fungsinya yaitu sama seperti yang tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat minus 4. Nah, kemudian kita untuk inputnya yaitu XI atau tebakan awal akar XI dan nilai toleransi. Nah, jadi bedanya Newton-Raphson sama metode yang sebelumnya, untuk Newton-Raphson ini hanya memerlukan satu tebakan saja, yaitu XI. Selanjutnya kita running saja. Untuk nilai XI-nya misal 4, nilai toleransinya 1 minus 20. Nah, ini nilai X-nya atau akarnya yaitu 2. Jadi akar dari 4 adalah 2. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.